karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang menurut saya agak aneh. Tendanya kecil, kenapa anak hadroh di situ? Kenapa kamu nggak di sini? Kan kasihan jamaahnya. Kalau kamu di sini, kan di situ bisa untuk jamaah, nggak kepanasan seperti itu. Tenda hanya untuk hadroh sama kameramen tok. Di sini, coba kalian pindah ke sini aja. Ini mau. Biar diisi sama ibu-ibu yang kepanasan sana di sini. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu anugerah terbesar ketika kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah munculnya ghirah dan semangat untuk hadir di dalam setiap majelis taklim yang ada. Alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Hendaklah kalian semua untuk bisa berkumpul dengan para ulama, mendengarkan petuah-petuahnya dan mendengarkan hikmah-hikmahnya. Alasannya apa? Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardo al-mayyita bima'il matari. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah dan cahaya ilmu. Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan ilmu-ilmu dari pengajian, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Bumi bisa hidup karena datangnya air hujan. Hati ini bisa hidup karena sering menghadiri pengajian. Dan saya melihat ini, insya Allah hatinya semuanya hidup. Buktinya mau berpanas-panasan. Kok ada yang nutup wajah itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Orang itu ketika sudah merasakan nikmatnya ibadah, apapun tantangannya tidak pernah bisa dirasakan, tidak akan pernah dihiraukan. Contoh, saya kemarin ibadah haji, panas di Padang Arafah itu hampir 50 derajat, Pak. Itu kalau goreng telur pakai teflon, nggak usah pakai kompor, mateng. Haji tahun ini adalah haji yang paling kredit, paling ramai sepanjang sejarah. Karena sekitar 2.500.000 jamaah sah, ditambah 500.000 jamaah dengan visa ziarah. Artinya apa? Hampir 3 juta jamaah. Karena ini adalah haji era normal pertama setelah pandemi. Jamaahnya bertambah, fasilitasnya tidak ditambah. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kredit. Suasananya, cuacanya panas, tendanya pas-pasan. Tetapi karena orang merasakan nikmatnya ibadah, sepanas apapun tidak dirasakan. Bersyukurlah, panas hanya mengeluarkan keringat, bukan mengeluarkan air mata, betul? Makanya ibu-ibu saya lihat di sini nyaman, ini malah nggak pakai tikar, duduk apa adanya di depan kiai, tungkai selonjorke, koyo mulus-mulus soyu, langsung ditekuk. Tetapi apa? Tetapi ketika seseorang sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka bukan sebuah masalah. Panas sekalipun, duduk tanpa tikar sekalipun, tidak terasa, betul Bu?
Itu coba dilihat, nggak pakai tikar sama sekali. Yakin saya pulang pengajian insya Allah little body, si tiga telepon medi. Maka menjadi orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah itu menjadi penting. Banyak orang sholat terburu-buru, kenapa? Karena dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Banyak orang puasa nggak kuat, kenapa? Karena dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Nah, saya hari ini pas puasa, maka subuhan ini mubadir semua ini, Pak. Tidur kemauan, Pak. Saya pas puasa Daud hari ini. Oh, diuncal no, kena dasmu loh kemarin. Purun diuncali degan. Nyong kita ada degan ini. Tegane gede kaya ndasmu ya. Niki soalnya saya di ini pas bawa kru TV. Saya itu ada acara di TV, BTV Berita Satu itu dulu. Namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Nah itu kameranya besar-besar itu dari TV. Makanya di depan panggung harus kelihatan rapi. Nah ibu-ibu yang belum sadar silakan make upnya didandani. Nah, kalau orang sudah merasakan lezatnya iman, nikmatnya ibadah, enak. Saya itu mulai terakhir puasa Daud tahun 2016. Alhamdulillah sampai hari ini, berarti ini ke-8 tahun. Jadi mau sehari ngaji 4 kali, 5 kali, ya tetap saja puasa. Gak ngaruh sama saya. Jenengan mau dahar, makan loh Pak, gak apa-apa, gak usah malu-malu. Nanti tahu saya puasa gak berani makan. Satu, waktu saya menghargai, saya itu puasa tidak minta untuk dihargai. Kenapa? Karena puasa saya untuk Allah, betul? Puasa itu tidak minta untuk dihormati, karena puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Mulai jenengan ngarep pulau-pulau poso, jenengan mangan, jenengan kulon kelon belas orang ngaruh. Santai mawon. Monggo Pak, tidak Pak. Pak ada mensuguhan ini cecak ya Pak. Langsung dijiku kalau dan rami leo ini. Maka nyuwun sewu, rasa seperti ini jauh lebih nikmat dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Problemnya adalah orang itu pengen mensyukuri sesuatu, kenapa harus punya dulu? Contoh, saya akan menjadi orang yang bersyukur kalau saya sudah punya rumah. Saya akan semakin dekat sama Allah kalau saya sudah punya mobil. Saya akan dekat dengan Allah kalau saya sudah punya sawah, panen. Padahal begitu seseorang itu memiliki sesuatu, itu pasti tantangannya berbeda. Kaya orang lanang-lanang ini, dulu mau itu apik bentuknya SDSB, semok depan, semok belakang. Rasanya tergoda, niku mergo durung keturutan. Lawes keturutan yo biasa-biasa mawon. Nggih napa mboten? Lah kan saya itu orang yang selalu hadir di tengah-tengah kelompok seperti mereka. Besok lusa itu saya pengajian di salah satu klub malam terbesar di Surabaya. Bedakan lokalisasi sama klub malam. Tretes itu Pasuruan. Yang saya kemarin membagi 580 mukena sebelum Ramadan, Pak. Ramadan akhirnya mereka sholat berjamaah dengan menggunakan mukena dari Gus Miftah. Setelah selesai taraweh, mereka kembali bekerja. Saya tanya, laku apa enggak Mbak? Alhamdulillah Mbak, laku. Kok bisa? Iya Mbak, berkah Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang menjadi persoalan adalah ketika Allah mencabut indahnya iman, ketika Allah mencabut nikmatnya ibadah, naudzubillah min dzalik. Hampa Bu. Saya punya banyak kawan yang frustasi, kawan yang depresi, stres, itu bukan orang yang gak punya uang. Justru mereka yang berlebihan. Saya punya banyak kawan yang uangnya melimpah, hartanya melimpah, justru potensi stresnya itu tinggi. Kenapa? Di satu sisi uang mereka banyak, tapi di satu sisi Allah mencelabut nikmatnya iman.
Tapi di satu sisi saya melihat bagaimana orang dengan uang pas-pasan, bahkan dengan harta yang mungkin kekurangan, tetapi bisa merasakan nikmatnya dan indahnya iman. Contoh, mungkin kalau ibu-ibu dikaruniai uang bermiliar-miliar, saya yakin ibu-ibu nggak mau duduk seperti ini, betul? Makanya Pak, Allah itu adil. Di satu sisi orang miskin itu kekurangan harta, tapi di satu sisi Allah memberikan nikmatnya iman. Makanya coba Anda lihat, orang yang punya iman itu asik. Contoh, dalam bertetangga. Kira-kira awalnya dhewe niki nyuwun sewu, seduluran bertetanggaan dengan orang kaya sama orang miskin, biasanya lebih menyenangkan mana? Orang miskin tuh. Karena orang miskin itu jauh lebih sumeh, lebih gerapiak, lebih menyenangkan. Coba lanjut dengan mantu sing gelem rewang, masak sego, gawe lemper, isah-isah ning pawon, wong sugih napa wong kiri? Wong kiri, Pak. Pokoke ciri-ciri wong kiri iki kiai ini ngaji, wonge mangan terus. Monggo lho, ora apa-apa lho, Mbak, ora apa-apa. Jadi kan tak kasih tahu kalau ada onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Hitam siji-siji. Orang kaya baik dengan hartanya itu biasa-biasa saja. Yonjan kan modelnya ngoten, wong sugih niku berkah manfaat mergo bondone karena hartanya. Orang miskin itu berkah manfaat karena apa? Karena qanaah dan sabarnya. Orang kaya itu berkah hidupnya dengan hartanya, dengan sedekahnya. Sementara orang miskin berkah hidupnya itu dengan apa? Dengan qanaah dan sabarnya. Orang kaya berkah hidupnya dengan harta yang disedekahkan. Maka saya bilang, jangan pernah ngiri dengan siapapun kecuali dengan dua sosok orang. Siapa itu? Yang pertama, orang kaya yang dikaruniai banyak harta dan dia mampu menghabiskan hartanya untuk sedekah. Nomor dua, orang yang punya banyak ilmu dan menghabiskan hidupnya untuk mengajar. Itu baru diireni dan. Kalau ada orang kaya hartanya melimpah, tetapi tidak dihabiskan untuk sedekah, justru pelit. Wong ngono iki rasa digagas, tinggal kemawon, mati pendemen dewi. Nggih napa mboten? Orang punya hartanya untuk pamer, rumah tingkat, rumah megah hanya untuk pamer, mobil mewah hanya untuk pamer. Itu jelas tanda-tanda dia dicabut kenikmatan imannya oleh Allah. Dia tidak pernah merasakan indahnya ibadah. Maka dulu kayak saya bilang begini, nah kalau kamu punya rumah, niatnya untuk memuliakan tamu. Kenapa? Karena ciri orang beriman itu sederhana. Klasifikasi orang beriman menurut Nabi Muhammad itu gak ada standarnya tinggi-tinggi, Pak. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir dalam dia memuliakan tetangganya. Maka mohon maaf, jangan sampai kita dengan orang jauh baik, tapi dengan tetangga tidak baik. Kowe loro, yang tilik pertama itu tanggomu. Betul? Kamu kelihatan kelaparan, yang bisa memberikan makan kamu pertama kali ya tetanggamu. Maka etikanya apa? Etikanya dalam bertetangga itu kalau bisa jangan pasang pagar tinggi-tinggi. Makanya saya bilang orang kaya itu penakut. Buktinya apa? Pagarnya dhuwur-dhuwur. Orang miskin, rumahnya nggak ada yang dipageri. Pertanyaannya untuk mageri apa? Makan saja kurang. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir dalam dia memuliakan tetangganya. Maka mohon maaf, jangan sampai kita dengan orang jauh baik, tapi dengan tetangga tidak baik. Saya tuh punya teman, Pak, orang kaya mati nggak ketahuan. Gara-gara apa? Rumahnya terlalu besar, pagernya terlalu tinggi. Dia mati di dalam, akhirnya nggak ketahuan. Kenapa? Ya salahnya sendiri. Bu, orang kaya sama orang miskin itu lebih pemberani mana? Miskin. Orang kaya jam 2 malam pintunya diketok. Kira-kira dibuka apa enggak? Enggak, takut maling. Kalau orang miskin, rumahnya jam 2 malam, enggak usah diketok, buka sendiri. Keterangin buka, Pak.
Pembatas antara satu rumah dengan rumah yang lain dulu hanya dibalkeri dengan daun katuk. Apapun kalau di sini namanya, ada yang beluntas, ada yang katuk. Sehingga sore-sore ibu-ibu memasak sayur bening, ketemu di situ. Tetangganya ambil daun katuk, yuk masak apa sayur beningnya bodoh. Gue sambal bawang sama sambal terasi, kulo sambal bawang, awakmu sambal terasi. Ah, yuk sing penting pedes, lah kurang pedes ya golek ke sandal. Lagi nopo ngin aku cangkemmu. Kelapannya itu loh Pak, ngerasake mboten Pak, orang-orang dulu itu. Makanya kenapa orang-orang miskin kayak kita dulu itu kalau ada kenduri berkatan selamatan senang. Tidak semata-mata mencari berkatnya, tidak semata-mata mencari beseknya, tetapi di situ ada kekerabatan antara satu dan yang lainnya, betul? Mila wong Jawa biyen kandha, mangan ramangan sing penting kumpul. Kalau sekarang dibalik, kumpul nggak kumpul yang penting mangan. Maka bedanya apa? Orang dulu lebih guyup tapi nggak punya uang, orang sekarang banyak uang tapi jarang guyup. Enggak, saya tuh pengen mengembalikan ruh persaudaraan kita seperti dulu Pak. Jadi orang bersaudara itu tidak dihitung dari harta, betul? Bukan karena uang, betul? Orang dulu mbak saya itu cerita begini, mbah-mbah biyen itu kalau ada orang kaya dia tidak berani mendekat. Lah kenapa Mbak? Karena takut dikira ngemis atau minta-minta. Menjauh Pak, malu. Kalau mendekat dikira minta. Tapi kalau orang sekarang, mohon maaf, ada orang kaya seperti ada semut, pasti ada gula, ada semut. Gerebutan golek rai karo wong sugih. Maka kok di kampung ada orang ahli ibadah tapi miskin, sama orang kaya nggak pernah ibadah. Kira-kira mana yang lebih dihormati? Kaya walaupun tidak pernah ibadah. Karena orientasinya sudah berubah. Dulu mbak saya itu cerita Pak, kalau dulu mbak itu pakai kemben, pakai jari, mandi di kali kelihatan betisnya sedikit wong lanang langsung buang muka. Sekarang enggak Pak. Kenapa? Keluar rumah di mana-mana buka-bukaan. Ya kalau kayaknya saya ngaji di kafe. Terakhir saya ngaji di Surabaya. Acara selanjutnya mau itu Hasanah bersama Gus Miftah. Saya jalan dari kursi mau naik panggung. Mbak-mbak purel, pemandu karaoke rebutan selfie sama saya. Padahal mereka pengen yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Kan saya repot Pak. Saya lihat begini, ada kelihatan paha. Saya lempar ke kiri, ketemu susu. Alah modar aku. Balik meneh, pupu meneh. Pada dawai kanjeng Nabi apa? Ya Ali, la tasbi'in nadrah, fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama untukmu, yang lain bukan untukmu. Jadi kalau lihat yang seksi Pak Polisi, itu cukup sekali, langsung dilempar. Kalau lihat yang seksi, lihatnya cukup sekali, tapi yang lama. Ya nggak lama kali Pak. Nadrah itu sebentar. Persoalannya kalau saya di kafe Pak, begini dapat, begini dapat, begini dapat. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam. Alasannya sederhana, bukan untuk menjaga pandangan, tetapi supaya kalau mendelik tidak kelihatan. Oh ya awak murah. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, memuliakan tetangga. Maka di pondok itu kalau saya masak banyak atau kapanpun masak ada acara, saya bilang sama istri saya, Beb, kan keluarga aku keluarga keren. Kalau orang gedok kulon rata-rata manggil istrinya apa? Mama. Halah, mama tuh kayak meletek-meletek toyu. Rapantes. Papa kemana? Ngarit mama. Papa ngarit. Mama, jangan itu pengajian Gus Miftah, gak ada tendanya. Nanti di lapangan panasan nentang-nentang mama. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu masak tuh, tetanggamu dikasih yang pertama kali. Padahal tetangga saya itu Katolik. Kampung saya kan 60% Katolik. Kanan kiri saya Katolik semua. Tapi kalau saya masak tak kasih. Karena memberi itu gak kenal agama.
Orang Islam memberi orang Nasrani boleh, orang Nasrani membeli orang Islam boleh. Maka dawai kanjeng Nabi apa? Kalau kamu masak sayur, perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Makanya sunai Nabi itu sebenarnya kalau masak sayur, Pak, itu justru yang berkuah. Jadi umpamanya sayur oseng kan gak ada kuahnya tuh, sama masak sayur bening. Itu kalau berdasarkan hadis ini sunnahnya malah sayur bening karena banyak kuahnya. Masak ayam di rica-rica sama diguling, itu sunnahnya diguling karena rica-rica gak ada kuahnya. Maka yang digoreng sama yang dimasak banyak kuahnya, itu sunnahnya yang banyak berdasar hadis ini. Tapi aku mau orang kabeh mau santeni bojomu kolesterol. Nah, lagi umpamanya kita bisa melihat bagaimana indikasi seorang itu beriman. Sederhana, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi ya tadi kenapa saya bilang di awal, kita kan panitia pengajian itu ngundang jamaah, berarti jamaah itu tamu kita. Ya sebisa mungkin dimuliakan. Orang tendone ngepres kayak gini. Aku ngerti anggarannya pas-pasan. Tapi kan kasihan siang-siang, aku jadi gak enak hati. Aku dirasani jamnya kan panas-panasan, Gus entah hiup dewe. Kan aku jadi enak. Tapi bener apa-apa nggih, alhamdulillah. Kenapa saya di atas, ibu-ibu di bawah? Karena kalau saya turun, kenapa sama dengan air hujan? Kenapa air hujan turunnya air? Karena kalau aku untuk rebutan. Selagi boy bila baik mulai pengajian rai ini ireng separuh. Mulai bujune pangkling. Gosong separuh. Ibu di muslimat ki pede lu gue ngarep dhewe nggo seragam. Lu gue ngarep dhewe ki ternyata pengen pengajian, mergo pamer gelang. Ngene iki guyu-guyu ora mergo isin. Pamer cincin barang. Ning kono kita wangi-wangi ayu-ayu. Lah sing lugu di samping ku lho fresh care kan. Langsung fresh care disai. Tambah ganti bahasa mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa beriman kepada Allah memuliakan tamu. Maka dulu kenapa bapak saya bilang, "Le, iki lagi gawe omah, orang mau niati mau gede." Terus pripun, Pak? Ya untuk muliakan tamu sama. Kamu kalau punya mobil, jangan diniati dipakai sendiri. Kalau tak kamu punya mobil pribadi, kalau bisa punya mobil yang lain sehingga orang lain pinjam, bisa kamu pinjami. Punya motor sama. Itulah yang dimaksud dengan ibadah ghairul maghduh. Termasuk mulia tamu, nyili motor. Oh, kita pengen rumah sakit. Makanya kenapa sekarang banyak ada ambulan-ambulan gratis. Gini apa betul? Itu dalam rangka itu, Bapak Ibu. Orang tamu senang langsung disuguh orang tamu. Kita itu kan kadang-kadang terlalu membeda-bedakan, Pak. Adanya perlakuan diskriminasi. Kalau menerima tamu yang kaya sama tamu yang miskin. Contoh, mantu. Kita sing tamune sugih walah dia anak-anake. Toko keri yo lungguh ning ngarep. Toko dhisik yo lungguh ning ngarep, manganane prasmanan, kursine empuk, jajane macem-macem. Lah tamune keri iki ya Allah, lungguh mangkat dhisik lungguh ning mburi. Toko keri yo lungguh ning isor gedang. Sing sugih kon prasmanan, sing kere ya Allah, besekan. Wong ya teko. Ya melu guyu. Sing ngono ki biasane model ngono ki biasane jilbabe ireng. Sing jilbabe ijo insyaallah luwih parah. Pelarut tamu dan dilayani. Kalau niku lagi cita-cita. Nabi Ibrahim itu, Pak, diangkat jadi kekasihnya Allah gara-gara apa? Seneng nyuguh tamu. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah karena kalau ada tamu seneng, Pak, pasti diajak makan.
Maka dikatakan Khalilullah, kekasihnya Allah. Gara-gara itu sederhana. Bahkan dia pernah berjalan berkilo-kilometer cari orang mau ditraktir. Jadi itu beda, ini wong turen karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau mau makan cari orang untuk traktir. Kita kalau makan cari teman untuk minta. Pokoknya tamu dalam suku. Duwene wedang ya tamune di wedangi. Duwene sego ya tamune di segani. Duwene kopi ya tamune di kopi. Duwene susu ya tamune di gaweke susu, Pak. Kok jenengan guru banget kira tau nyusu, Pak. Pak Kades sih. Pak Kades sih guru banget ya. Iki dua kemungkinan ora tau nyusu apa nang mas susune ora cocok. Akhirnya Kades. Akhirnya Kades kena juga. Tapi alhamdulillah lurah guru ngoten iki kula seneng, berarti lurah jujur. Orang nguntal dana BLT. Belawake guru. Sabar Pak Lurah, ini baru mulai Pak Lurah. Pak Camat nonton, oke Camat. Sabar Pak Camat, tunggu gilirannya. Allah niku adil, ngerti panas ya anginnya banter, gimana? Menjadikan terasa tetep rai kaya mbok iki cahui rengeng gaya yu. Kayak ora tau tandur. Kalau orang kaya yang menghabiskan uangnya untuk sedekah, itu patut kita iri, Pak. Sama halnya kita boleh iri dengan orang yang berilmu menghabiskan waktunya untuk mengajar. Makanya aku delok kayak desa niku kula sombong nang. Makanya saya itu pengen melanjutkan, Pak, programnya almarhum Gus Dur, ngaji bareng Kiai Kampung. Kalau niku gawe gerakan namanya Gerakan Peduli Kiai Kampung Nusantara. Jadi saya mencoba menjalin komunikasi dengan kiai-kiai kampung. Kiai kampung itu Mbak Mudin, Mbak Rois. Kalau di sini namanya apa? Yang ngurusi wong mati, Mudin, itu orang luar biasa ya. Ngurusi yasinan malam Jumat, walaupun jamannya cuma 20 orang, yasinan, tahlilan, ada orang mati yang ngopeni, ada orang lahiran, berokokan yang dongani. Itu orang penting, betul Bu? Tapi kadang-kadang kita tidak menghormati mereka, memandang sebelah mata. Maka lanjut mantu tentara, banggane orang mantumu sopo? Tentara. Mantumu sopo? Polisi. Mantumu sopo? Lurah. Mantumu sopo? Camoto. Tapi begitu ditanya, mantumu siapa? Mudin. Anda Mbak Mudin betul nomor ini. Di Mbak Mudin ini. Oh, kok Mbak Mudin itu produk keren nih. Bisa Mbak Mudin ini saking ngelinting, kemudian kelembak menyan. Di Mudin kok nganggo batik. Iki kain kapanan yang gedok bulan diganti batik ini. Mudin itu penting. Wallah, penting. Polisi mati yang bungkus siapa? Lurai cowin gini. Mati, si bungkus apa? Mudin. Berapa Mbak Mudin lurai cilik kain kapanan ngirit. Pak, lurai cilik ini kita perlu kain kapan Mbak Mudin? Tisu loh telur rampung. Ayo, cangatnya mati sebungkus apa? Mudin. Mudinnya mati, bungkus dewe. Allah itu akan memberikan agama kepada siapa? Ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah akan memberikan dunia, yuti dunia ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu akan memberikan harta dunia kepada mereka yang dicintai dan tidak dicintai. Jadi nyuwun sewu, kalau ada orang kaya bisa dia dicintai Allah,
tapi juga bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Bedanya teng pundi Gus? Orang kaya yang dicintai oleh Allah dengan orang kaya yang tidak dicintai oleh Allah. Bedanya adalah dinilai manfaatnya. Bedanya adalah hartanya berkah atau tidaknya. Ciri-ciri berkah itu apa? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Bertambah. Bertambah apanya? Bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatul sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Ziyadatul manfaat, bertambah kemanfaatannya. Jadi kok ada orang kaya, semakin kaya dia semakin ahli sedekah, semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak membantu orang, semakin banyak menolong, jelas dia orang kaya yang dicintai oleh Allah. Orang pengajian, santunan rayatin bersama kepala desa Gedok Kulon, ora perlu didatangi nyumbang. Pak Lurah, aku nyumbang. Kowe nyumbang apa nih? Saya nyumbang tendone, taruhe. Berarti wong sugih sing apik. Saya yakin Gedok Kulon iki wong sugih oke. Tapi kok yo ora ono sing nyumbang taruh. Olah iki jenenge apa? Oh terok. Lah itu jenenge taruh. Contoh lah jagung nom niku to mriki jenenge napa? Janten. Lah teng Yogya namine poso. Lah wong untune laras niku jenenge napa? Ora rasa kok gingsul. Ana kotoran niku jenenge napa? Gudal. Lah teng Yogya gadul. Lah teng mriki tiyang sepuh napa tiyang sepah? Sepuh. Di daerah barat yang sepah. Kalau ada orang kaya semakin lama semakin tambah kebaikannya, jelas itu adalah orang kaya yang mendapatkan cintanya Allah. Tetapi kalau ada orang hartanya semakin bertambah semakin pelit, jelas dia orang yang tidak dicintai oleh Allah. Amin. Ayo. Kok ada pengajian, aku gelem nyumbang, lalu rasuan gonku gue proposal, sok-sokan. Seolah-olah itu kalau kita memberi dengan panitia merendahkan diri itu keren. Lah ono sing model-model ku balurah, ra usah dipanani. Bondone untalen dhewe. Kan ono undang-undangnya wonten Al-Qur'an. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu dawuh. Ibu-ibu di rumahnya bosok karo bojone, ngomong yang lembut sama suaminya, penuh maaf dengan suaminya, penuh kasih sayang dengan suaminya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Nyota sumbang, dasar kere, itu gak disukai oleh Allah. Mendingan ibu-ibu di rumah ngomong sama suami ini sing apik. Ayo, tak takon bapak-bapak iki, bojomu ning omah basa apa ora? Jenengan menehi tanggane karo muring-muring. Itu kalah baik dibandingkan ngomong yang bagus. Makanya saya kasar-kasar kula Pak Lurah. Saya itu kalau sama istri weanan itu basa. Lah aku basa Pak di bojo kula wonten sampun di bandara Abah, nggih antri boarding, lancar nggih Abah terbang bosok. Oh, aku ning kene bojoku jenenge sapa wonten? Iki sapa iki? Ibu negara. Oh, ibu negara. Di HP istri saya, nama saya siapa? Abah Say. Bukan sayang sih, saya rojim. Pak Lurah ning HP-ne jenenge bojone sapa ndelok wanira. Sapa Pak Lurah bojomu jenenge ning kono. Bukan Pak Lurah kan kita transparansi Pak Lurah. Walah. Singkat banget ibu. Kalau pasti diganti Pak Samad. Wih penting itu penting itu. Ibu Almas lah. Wih berarti ono ibu Almas, ono ibu Siti.
kula tau teng Belanda tahun 2018. Pertama kali kula ngaji di Belanda. Saya diantar sama juragan, orang kaya. Mau masuk toilet, Gus, nitip HP sebentar, saya mau ke toilet. Bilalah HP-nya bunyi, Pak, incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa? Satpam. Aku batin. Masa juragan besar satpam berani telepon, kan nggak mungkin, Pak. Logikanya dari mana? Mana bisa satpam direct langsung ke juragan? Keluar dari toilet saya tanya, "Ana telepon belum?" "Siapa, Gus?" "Satpam." "Oh, satpam." Tak tanya, "Siapa itu?" "Bojoku." Laki-laki itu kan kurang aja. Baru menikah bidadariku. Wow. 5 tahun pernikahan istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Tapi salahnya perempuan kok sama suami semakin lama semakin galak kok kayak mak lampir kok. Lakukan bahasa. Karena itu tadi bahasa yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah. Bila ibu-ibu mermangsani ibadahnya pas-pasan, pengen mendatangkan ridhonya Allah, bagaimana caranya? Ngomong yang baik sama suami, jangan kasar. Suami itu jangan dikasari, Bu. Insya Allah mati sendiri. Makanya aku curiga kenapa Pak Lurah Supriyono kurus. Jangan-jangan selalu dikasari sama istrinya. Alah mbak kaya Pak polisi, Pak Kapolsek, Pak apa saya kok apa? Oh, Pak Kanit Lantas. Ulah ning dalan galak, semua pengendara motor mobil wedi sama Kanit Lantas. Omongnya kesempret bikin jalan gini wedi ya. Waduh ditilang mau cari. Baru lihat hawanya sudah takut. Tapi aneh ngomong diajar karo bojone. Iya mama. Nganti rambutnya putih kabeh. Paling galan nengkres. Neng omah yo remuk. Wong itu dilawan. Sabar Pak Eko. Tapi di panggung ini orang yang rambutnya mohon maaf ya sudah mulai meninggalkan dunia hitam hanya Pak Eko. Rambutnya putih kabeh. Aku gumun apa itu kok menangane ra umum. Terbuat dari apa ini? Malah aku gak seneng karo wong lanang. Ya masa aku seneng karo Supriyono, ya mau aku. Ya apa? Ya iki cik ngomongke karakter ala-ala lagi urung masuk anak yatim. Selawatan di sini ora mongan mangane cangkem. Mohon sedekah untuk anak yatim. Ya selawatan kok melara selawatan. Ayo iso tak ditabui. Ora iso. Lah kowe pindah rene barang ngopo ora iso, Cok. Habis itu selawatan tanpa musik mesake cangkemku ya Allah, ya Allah. Mohon sedekah untuk anak yatim. Di panitia ini siap-siap sini. Aku nyumbang $100 Singapura. Iki $1.200.000. Ya. Kowe piro? Ya, itu berambang ya. Orang ayu itu berambang itu kerpise. Jangan takon. Orang emang datang. Dompetmu 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Ndelok munyok kebun binatang sawune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyok? Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyok? Bapak anu ibu mus kakang ansor ade fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Bu berkah kecangkeman. Pantesan kamu tidak lemu. Ulangi. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah
ada muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah, amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai, amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gorengan najan gagah ora urunan, dolaning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jaluti, tapi Gus Miftah ora sing wani bocahe iki. Ya Allah, Mas Fikman. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Iki sing nyelonjoke tungkak wi. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Kae wis tuwek tapi kemenyek. Alhamdulillah. Lanjut. Yes, ngaji meneh. Nah, orang kalau dikasih dunia
bisa dia dicintai oleh Allah, bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Nah, mila kula pesen, ayo awake dhewe seberapapun yang dititipkan oleh Allah harus ada nilai kebaikannya. Makanya kenapa orang Islam itu kreatif, Pak? Gawe acara-acara. Salah satunya alasan untuk bikin acara itu apa? Supaya kita bisa mentasarufkan harta yang kita miliki. Contoh bulan Muharram digawe santunan anak yatim. Itu dalam rangka apa? Kita mampu mentasarufkan harta yang kita miliki. Bu, orang sedekah itu kayak orang sunat. Orang sunat itu kelong tapi seneng. Soalnya apa? Bentuke apik. Ibu-ibu yang punya anak belum disunati, saya sarankan, Pak, dibawa sunatnya ke Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Saya ulangi ya, orang sedekah itu seperti orang sunat, dikurangi tapi seneng. Kenapa? Orang sunat itu bersih. Makanya kenapa, Pak? Survei membuktikan 75% orang kena penyakit HIV/AIDS itu rata-rata tidak sunat. Kenapa, Pak, tidak sunat? Karena nggak bersih. Orang sedekah itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Kenapa? Karena bentuknya lebih bagus dan itu sehat. Sama orang sedekah itu sehat. Contoh, jenengan tahu sumur mati, sumur yang ditutup. Itu di dalam sumur berpotensi ada gas beracunnya. Maka banyak orang kecemplung sumur mati itu bukan karena kelelep, tapi karena menghirup gas beracun. Pertanyaannya, kenapa sumur itu menjadi beracun? Karena tidak pernah ditimbang, karena airnya tidak pernah diserot. Betul, Pak Polisi? Sama, coba Anda lihat, air Zam-Zam dipakai oleh orang sedunia. Kemarin musim haji 3 juta orang lebih. Tetapi airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan sumbernya, tetap keluar. Sama dengan sedekah. Gus, jenengan itu mau teori toh, coba jenengan praktekin. Oke. Tahun 2012 saya memutuskan untuk membuat pesantren gratis, makan dan minum di pondok gratis, belajar gratis. Padahal santri pondok itu kalau makan, Pak, subhanallah, Gunung Semeru pindah ke piring, metuduk. Dan saat itu kondisi ekonomi saya masih pas-pasan. Kondisinya justru malah mungkin kekurangan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, tahun 2010 saya baru pertama kali punya motor. Tahun 2009 saya belum punya motor. 2010 baru berani kredit motor Vario. Uang muka 5 juta, angsuran per bulan 500.000. Setiap kali mau berangkat ngaji, saya starter bunyinya dit uang motor kredit. Di PMI, Perumahan Mertua Indah. Rumah mertua saya kecil, ukurannya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Posisi saya waktu itu mau limo, mantep mangan melu morotua. Bahkan M10, mantep mangan melu morotua moreng-moreng menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, mantep mangan melu morotua moreng-moreng menantu meneng mawon. Morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya dengar dijawab M1, nopo Pak? Madamu. Tapi kita itu nggak pernah punya jiwa pelit, Pak. Apapun yang kita miliki dikasih sama orang. Saya dulu tahun 2000 pengajian delokalisasi pertama kali. Untuk bayar kuliah saja, untuk hidup sehari-hari saya kurang. Tetapi setiap pengajian saya membawa 50 nasi bungkus untuk mbak-mbak yang ada di lokalisasi. Karena saya pengen pengajian mbak-mbak itu tidak dibebani apapun. Jadi nggak perlu bayar saya, nggak perlu urunan, makanan saya yang bawakan, mukena saya yang bawakan, Quran saya yang bawakan. Dulu awal-awal saya kasih mukena, Pak, mereka orang ajar. Ikhlas Gus, ikhlas. Syaratnya apa? Tidur sholat, atau tidur lemek, saya punya teori itu benar. Teorinya apa, Bapak Ibu?
Orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Ayo coba dipegali. Orang minum terus gak ada yang dikeluarkan gak sehat. Mesti sebelin. Sama, uang masuk terus gak ada yang keluar gak sehat. Orang makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Makanannya halal saja kalau masuk terus gak keluar gak sehat, apalagi makanan haram. Ternyata sama, uang itu masuk terus gak ada yang keluar gak sehat, apalagi uang haram. Tapi lucunya orang Indonesia hari ini, mohon maaf, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Ada babi takut mengandung cacing pita, betul? Salah bu, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Kita itu takut dengan makanan haram, tapi nggak pernah takut pak dengan uang haram. Buktinya apa? Banyak pejabat muslim takut dengan babi, tapi tidak takut dengan korupsi. Makanya Pak Lurah, mudah-mudahan Lurah selamat tidak tergoda dengan dana desa. Amin Allahumma amin. Soalnya kalau ngerti banget Pak Lurah, teman-teman kita yang kemudian dipegang sama polisi, tangkap sama kejaksaan, itu rata-rata penyakitnya cuma nguntal dana desa. Aku lah yakin lah Lurah yang duduk orang bakal nguntal, wongnya kuru nih raumung kok. Kakak mikir, sing dipikir Pak Lurah apa? BLT. BLT untuk orang miskin. Orang duduk pulang yang kurang ngajar, gelangnya besar-besar ngakunya miskin. Betul? BLT jelas peruntukannya untuk orang miskin. Duwe wedhus sak kandang ngakune miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Wong ya teko. Ya melu guyu. Bajune ya muslimat. Ya ngaku gelang. Ya ngarep dhewe. BLT itu kan peruntukannya jelas ya, untuk orang miskin. BLT-nya cuma 500 paket, yang ngaku miskin 1000 orang. Akhirnya lurahnya pusing, dibagi sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya yang 500 orang gak kebagian, mulai cerewet, fitnah ngalor ngidul. Aku gak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT ini dibagi sama saudaranya, lurahnya sendiri. Ada yang sultan seperti itu? Itu benar, benar-benar fitnah. Mula lurai kelasnya fitness, apa ya fit hati ngenes. Sabar Pak Lurah, sabar. Lurah seneng kok. Udah gimana? Sekarang perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Sesok rak tenan 9 tahun. Lurah ra ngundang ngaji Gus Miftah dhewe tak dongake bokonge udunen selawase. Setuju? Sabar wae. Sesuk tak goleke waktu bengi menadem. Untukmu Pak Lurah. Mulai mikir, harapan bayarnya gampang Pak Lurah, bayar saya pakai BPJS. Uang itu masuk terus gak ada yang keluar gak sih? Makanya dibuat mekanismenya namanya apa? Sodakoh. Sodakoh. Niki bulan Muharram. Nah, tapi di kalau pesan Pak Lurah, walaupun ada bahasa santunan anak yatim, saya minta nyantuni anak yatim gak usah dibawa ke panggung lah Pak Lurah. Terus nih Pak Lurah, didatangi saja rumahnya. Saya itu gak mau anak-anak yatim dipermalukan di depan panggung, betul? Udah santunane ra sepiro, isine ra kira-kira. Bener ana dalil Rasul yatim famsah, kepala anak yatim dirusak. Seragamnya sekolah jelek belikan seragam. Oh itu butuh uang jajan dikasih uang jajan. Itu namanya nyantuni anak yatim. Kalau di atas panggung santunane mau 100.000 dibilang-bilangi di hadapan orang 1000 kan kasihan, menumbuhkan mental kere. Kalau anaknya pinter dia merasa malu, tapi kalau anaknya goblok dia akhirnya setiap tahun nganti nunggu kapan aku diunggah ke panggung. Saya nggak mau itu terjadi. Kita muliakan mereka dengan terhormat, betul?
disantuni dengan cara yang baik. Ibu-ibu juga sama, tolong dijaga psikologis anaknya. Anaknya jangan dijadikan mental kere. Lebaran Pak D-nya pulang dari Jakarta, Dek, Pak D mulai jalur sangu, wih mental kere. Lagian ibu-ibu itu juga aneh. Begitu anaknya punya uang saku banyak mulai cerewet. Dek, sini ibu yang simpen, mesti orang balik. Penipuan investasi bodong. Duit kok wis mlebu wong wedok ora bakal balik. Betul Pak Lurah? Lah, kandhani betul. Rata-rata perempuan tuh adanya cuma tambah kali. Gak ada pengurangan apalagi pembagian. Lah, apa keutamaan sedekah? Satu, ini menjenengan sore hari ini yang santunan tambah mantap. Sama jatuh infaknya mau saya buka tambah plung. Wong ini lucu, infak saya merokok kotak. Padahal dua sewi gambarnya Pak Timur nyekel pedang. Kok dilebok kayak kotak. Kupaya kali lurah wi. Lurah nanti wi. Oh duren. Yo lurah tulen yang ngundang dewe. Duren numpang. Alasan aku diundang kok ya numpang wi mau. Wong luwih lemu rapat kalah harus sing kuru. Duren. Iki lurah Ibu Diono iki. Oh gedung wetan, gedung kulon ewane, gedung wetan rawani. Kelarang dia duit yo nganu pun gawe keterangan SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Apa keutamaan orang bersedekah? Orang bersedekah itu ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Jangan bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa qradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Orang yang mau bersedekah itu dikatakan sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang bedoni, mung bedoni siji. Kalau perempuan mau sedekah, uang itu dari suami, tolong minta izin sama suami. Kecuali dari awal suaminya bilang, nyobu tak kasih uang terserah kamu untuk apa. Untuk belanja boleh, jajan boleh, sedekah boleh. Tapi kalau cuma nitip, kamu mau mengambil titipan suami untuk sedekah, izin sama suami. Mas, boleh nggak saya pengajian sedekah? Ya, saya itu sepakat Pak. Keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa keuangan rumah tangga dipegang lebih baik dipegang oleh istri? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Biasanya sih membahagiakan istri lainnya jenenge Budiono biasanya. Mana Budurah ini? Oh, ora bujune ayu. Tapi dia aneh-aneh loh. Sing wedok putih seneng ireng ya. Kita iso Budiono mlebu surga karena bersyukur, Bu Budiono mlebu surga karena bersabar. Rezeki ini. Loh, tapi cantik itu menikah dengan cowok yang jelek supaya perbaikan keturunan. Makanya kalau dilihat anaknya Nabi Adam itu yang cowoknya jelek nikah dengan istri cantik kan. Sebaliknya kalau cowoknya ganteng istrinya jelek. Niki Pak Lurah Budiono kalau di Jogja panggilannya Irma. Irenge Masya Allah. Dulu raya seorang modar Pak. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Niko, maka namanya istri, istana tempat ridho ilahi. Laki-laki namanya suami, semua uang adalah milik istri. Lah, Bang itu langsung yes. Karena begitu Pak, cowok yang good looking kalah sama cowok dengan yang good rekening. Makanya kenapa Pak Budiono istrinya cantik ya? Karena good rekening walaupun tidak good looking. Karena dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komeng. Lah, bila sing wedok sing putih sing wedok, sing gulung komeng ya Budiono soalnya.
sampai ngeluh-ngeluh. Wedok ilang tulen wong lanang. Mila banyak kasus korupsi di Jakarta itu, Pak. Itu gara-gara perempuan. Contoh laki-lakinya kemudian aneh-aneh ya perempuan, Pak. Contohnya Sambo. Sambo itu kan awalnya juga perempuan. Gini apa badan? Hati-hati. Perempuan itu bisa menjadi surganya bagi suami, tapi juga bisa menjadi neraka bagi suami. Kalau ini lucu kan kalau ngaji oleh Pak Prabowo. Orang takkan ini Gus, ngopo Pak Prabowo nyalon presiden kan randu bojo. Masa presiden randu bojo, masa presiden nggak punya istri? Tak jawab. Sekarang itu justru banyak pejabat rusak karena istri. Betul. Nah, tapi juga suami bisa baik karena istri. Mudah-mudahan istrinya Pak Supriyono, Budiono, Eko, termasuk istri yang membahagiakan bagi suami. Lah Pak Camat aku curiga ini. Ini sama mana ini? Iki kades ini. Didik Wahyudi, teko keri, wetenge gedhi. Pak Didi, matur nuwun. Sesuk ngundang dhewe. Teko keri ra ngundang. Pinter kok munggah panggung bar kotak empake metu dadi ra melu nyumbang. Didi. Makan nongko, minumnya susu. Supriyono, I love you. Tapi rata-rata orang yang jenenge ya Supriyono, Eko, Budiono lah. So mana? Kayak lurah mana? Ini lurah apa lagi? Oh ya Allah, perkumpulan lurah segini banyak, tak kuat nyewa terop. Jadi secara logika dan sebenarnya kalau pengajian kita hari ini nggak boleh dihadiri oleh sekian banyak orang. Harusnya yang hadir yang di bawah tenda tok. Camatan protes ya rawani orang mau sorunane dite kok. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa qaradullah qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tegasnya apa? Sedekah dengan cara yang baik. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Pun yakin nih, bondone nambah, pahalane nambah. Yakin mawon. Kula niku wingi mangkat kaji kula cerita. Bapak saya itu kan mau berangkat haji, Pak. Sudah saya daftarkan haji 15 tahun yang lalu reguler. Sampai hari ini belum berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Lah kemarin, kok bapak rumah saya wis tua. Lah pripun Pak wonten dawuh, bapak pengen berangkat haji. Lah kula cek, haji yang langsung berangkat namanya haji furodah. Per orang bayarnya 600 juta. Kalau sama ibu saya berarti 1,2 M. Akhirnya pun nyenengi wong tua, kula golek duit saya daftarkan haji. Begitu kula daftar ke bapak ibu saya ingat istri saya masih punya orang tua. Kalau sampai nggak berangkat sekalian pasti jadi omongan. Soalnya wong Jawa kuwi duwe kata-kata, apa kata-katane sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Betul Pak Lurah? Ya. Akhirnya kalau yang berangkat cuma bapak ibu saya, ini masalah problem. Bagaimana dengan mertua saya? Untungnya istri saya cuma satu, sehingga mertua saya cuma sepasang. Lah bojoku papat, modar ayo. Walu Pak. Mila hikmah wong lanang bojo siji iki kuwi. Akhirnya bapak ibu mertua saya daftarkan. Lah ini sudah tua-tua. Kalau nggak ada yang awal bahaya. Istri saya daftarkan 5 orang. 1 orang 600 juta. Wis kula yakin. Uang yang paling baik itu adalah uang yang dihabiskan untuk orang tua. Punya uang untuk beli mobil kita bangga, tapi kadang-kadang uang untuk orang tua habis kita susah. Padahal nafkah terbaik itu adalah nafkah untuk orang tua. Mohon uang 5 kalau daftar lagi, sesuk ayo gampang boleh menang pikir saya. Daripada aku nyesel belum memberangkatkan orang tua, belum berangkat haji sudah mati, ini bahaya. Tak daftar lagi kabeh. Allah hati. Saya mendaftarkan 5 orang, bapak ibu, mertua, orang tua kandung sama istri. Jamaah saya Raffi Ahmad telepon, sorry kan kayaknya artis. Gus, saya mau berangkat haji sama Rans, Entertain, sama Nagita Slavina dan kawan-kawan. Tapi saya pengen berangkat haji yang
bimbing Gus Miftah. Allah Maha Adil. Allah nggak menghendaki orang tua saya berangkat sendiri. Saya bayari 5 orang, haji saya dibayari sama Raffi Ahmad. Langsung dibalas kontan Pak sama Allah. Lucunya apa? Visa saya keluar, Raffi Ahmad dan keluarga visanya nggak keluar. Akhirnya saya berangkat, Raffi Ahmad nggak berangkat. Saya bilang gimana bro? Ya udah rezekinya Gus Miftah katanya. Karena Gus Miftah memberangkatkan orang tua, memberangkatkan istri, Allah kasih melalui saya. Langsung spontan. Akhirnya apa? Kenikmatan saya terbesar hari ini adalah ketika menuntun bapak ibu saya berangkat haji. Ketika membawa mertua saya, istri saya berangkat haji bersama-sama. Enggak semua orang kaya bisa, betul? Dia punya uang tapi orang tuanya sudah tidak ada. Dia punya uang tapi mertuanya sudah tidak ada. Sehingga apa? Tidak bisa berangkat bareng. Maka yang tadi dikatakan oleh Allah, ketika kamu beri pinjaman kepada Allah sedekah dengan cara yang baik, Allah akan melipat gandanya. Itu benar. Akhirnya bapak ibu saya pulang dengan selamat, mertua saya pulang dengan selamat. Pulang bapak medeni meneh. Bapak wis tuwa. Aku tuh orang kuburan Aduh apa? Aku pikir macem-macem. Rasanya aneh apa? Ini siap-siap pun bapak tasnya panjang umur. Bapak saya itu baru berhenti merokok usia 70 tahun. Saya nggak merokok sama sekali. Bapak saya perokok berat. Sampai usia 70 tahun merokok. Saking saya khawatir, sepulang saya bawakan buku bahaya merokok. Pak dibaca. Langsung dibaca bapak saya. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Dia tetap merokok. Bukan ahli hisab Pak, ahli sunni, nyusu gening. Terus malah ceramah sama saya begini, kamu lihat, berdasarkan penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Saya bilang, lah itu Bapak tahu, ini masih koma. Lanjutannya apa? 15% orang meninggal karena merokok, berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Dan dulu saya itu belas orang rokok dan sampai hari ini. Ibu-ibu, kalau cari anak menantu senang yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Saya tuh gak bisa ngerokok. Dari dulu pacaran, gak pernah ngerokok sama sekali. Kalau bapak saya tuh sentra umum. Saya bilang, perokok itu gak bisa tua Pak. Karena masih muda sudah mati. Perokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya gak pernah berhenti. Ini biasanya ngerokok semua orang-orang ini. Awalnya Budi orang cak mireng, mesti ngerokok ya. Kalau Pak Lurah Supriyono insya Allah sudah mulai mengurangi rokok. Mengurangi rokok temannya. Itu tangdong itu apa jaranan? Enggak, namanya kalau di sini ada tangkapan jaranan tuh ada. Ya gue wong gedok kulon nih Pak. Lah diundang pengajian terus mesti mangkat kakean sambat. Tapi lah tau gue nanggap jaranan ra diundang mangkat. Kamu kok jaranan ini ngundang demit. Kok sing teko wong gedok wetan. Berarti wong gedok wetan kok ya demit. Berarti Budiono lurahe. Ya kita lestarikan jadilah jaipongan jalan kepang. Tapi jangan sampai mengalahkan pengajian. Kalau pengajian nanggap jalan kepang, bawa uang saku banyak, pengajian 1000. Berarti Gus Miftah kalah karo demit. Bila Bapak Ibu para demit rahimahumullah. Nomor 2, sedekah mendatangkan rezeki. Kan ngeten undang-undang ini. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang datang membawa satu kebaikan maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Apa pernah bulan Muharram mata nih? Karena memang salah satu keutamaan bulan Muharram adalah sedekah. Jadilah orang mengatakan, aku mau sedekah kere Gus, ada salah. Sedekah itu investasi Pak. Yang namanya investasi itu tambah gak berkurang, ya kan? Investasi itu tambah bukan berkurang. Maka nyuwun sewu, dari ini ngeten nih. Kenapa ke orang sedekah itu bertambah bukan berkurang? Karena kita meyakini sebagai orang ahlussunnah bahasa barokah. Kan nggak? Maka banyak orang yang duitnya banyak nggak pernah kecukupan. Ada orang yang duitnya pas-pasan tapi kecukupan. Wong urip ning desa iki lak mung loro bentuk ibu. 1 sumakar, 2 kirmasu. Apa itu sumakar? Sugih maca kere,
Ana sing kirma sukire maca suke. Kira-kira wong Gedhok Kulon kata sumakar apa kirmasu? Kirmasu kire maca suke. Loh, aku bayangin gini Pak, kan saya itu ngaji dari kalangan atas sampai bawah semuanya saya datang. Kayak saya besok bulan Oktober itu dapat undangan 2 kali dari Pak Presiden Jokowi. Kenapa AKBP? Aku kayaknya Bapak Presiden. AKBP? Maksudnya AKBS, aku kayaknya Bapak Supriyono. Gedhok Kulon wis murah dinyang. Aku dilingin gedhok wetan, turen. Mending bener mau tanggung. Jadi harus aku rene yo niate ngundang ngaji, syukur-syukur DP. Ora ana ceritane ngaji karo Ustaz DP ora ana ceritane. Pokoke lurah gelem ngaji insyaallah selamat. Sampai muntah dan ada sak ekrek ya. Baik. Amin. Pokoknya itu lurah-lurah sing rawuh kabeh selamat nggih. Amin Allahumma. Lah niku nyuwun sewu. Barokahnya orang khasanah ahli sunnah itu nyata. Nyata. Sumakar sugih maca kere. Sinten niku? Ya nyuwun sewu, pejabat ki lha iso kudune sumakar, polisi ki sumakar, tentara ki sumakar. Sugih maca kere. Aja paket-paket iki. Duwe tapi pura-pura tidak duwe. Lah lawang kutha-kutha niku rata-rata kirmasu kere maca sugih. Ketoke nongkrongnya di hotel, mobilnya mewah, macam-macam, tapi sertifikatnya ning bank, BPKB ini penggadaian. Lawang desa-desa gitu, ya Allah, mangane mung tiwul, sambele, terasi, lawe, asin, tempe goreng, tapi sawah yo bobo, sapi nih lemu, mung numpak Vespa tapi motore dhewe ora kreditan. Dadi nyuwun sewu, Pak. Piye kayak kemarin tahun 2022 kan saya diminta ceramah di forum investor dari Summit 2022. Ini besok 2023 yang isi saya lagi. Itu siapa pesertanya Pak? Investor dunia bersama para menteri dan presiden. Si ceramah saya. Waktu itu isunya apa? 2023 Indonesia akan terancam dengan resesi global. Betul Pak Zaman? Saya bilang orang Indonesia nggak perlu takut dengan resesi. Kenapa? Apalagi orang yang tinggal di desa seperti Gedhok Kulon, mandiri. Lah gimana enggak? Mangan sego ya beras dhewe, mangan sayur ya sayure dhewe, mangan buah ya buahe dhewe. Ayo mangan pitik ya pitike dhewe, mangan endhog ya endhoge pitik yo. Endhoge dhewe. Jadi daya tahan kita orang desa itu Pak itu lebih kuat. Makanya kenapa ayam kampung itu jauh lebih kuat dibandingkan ayam kota? Gitu apa betul? Ayam kampung, ayam broiler. Broiler itu disebut sebagai ayam kota. Lebih kuat mana Pak? Kampung. Ayam kampung itu, waduh, hidupnya mungkin sia-sia, nggak seenak ayam kota. Ayam kota itu kan enak. Dari kecil sudah dimok, makan dicarikan, minum dicarikan, kandang disiapkan. Makanya ayam kota itu Pak kakinya bersih-bersih. Karena apa-apa dilayani. Beda dengan ayam kampung, kakinya kotor. Soalnya apa? Makan cari sendiri, minum cari sendiri, ceker diri. Tapi coba Anda lihat daya tahan ayam kampung sama ayam kota. Ayam kampung ketika hujan dia nyari makan untuk anak-anaknya. Tapi ayam kota tunggu bener, kaget. Kamu kaget? Berarti ayam kota. Stres Pak ayam kota di bedeng kaget mati stres. Dulu pertama kali muncul ayam kota orang seneng Pak. 3 bulan dagingnya sudah bisa dimakan. Tapi hari ini orang baru tahu bahwa ternyata dagingnya ayam kampung itu lebih nikmat dibandingkan ayam kota. Milih gulai ayam kampung atau gulai ayam kota? Gulai ayam kampung, lama sama jelas ayam kampus. Kan belum surat ngasar. Kula ajeng buka teng Juragan 99, soalnya pada maghrib kula ngaji teng garasi MS Gelu. Terus dalu teng endi ya dipakes. Ya, kalau adil pengajian di Gedhok Kulon, amplopnya pas-pasan diambil ke Juragan 99.
Ya lumayan sebiji silat. Matur Pak Supriyono, mungkin disoni berkah. Amin Allahumma. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Sik. Kono bendera Jatman. Kulo nyuwun hadiah Fatimah, Binjang Jatman dan Habib Lutfi bersama ulama sufi sedunia menggelar pertemuan di Pekalongan dengan ulama dari 64 negara. Diselenggarakan di Pekalongan. Ketua sufi sedunia niku Habib Lutfi, ketua Jatman ya Habib Lutfi. Binjang, saya diminta jadi wakil ketua panitia penyelenggara pertemuan ulama sufi sedunia. Wakil ketua kula, ketua panitia Pak Prabowo, pembinane Habib Lutfi sing buka Pak Jokowi. Muga-muga lancar. Al-Fatihah. Ya karena itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.